Dan pemirsa, BPJS Kesehatan mengalami defisit yang tidak sedikit. Defisit BPJS Kesehatan diprediksi mencapai 28 triliun rupiah. Berbagai isu menjadi penyebab defisitnya BPJS. Selain iuran warga yang dinilai tidak maksimal, besarnya tagihan dari rumah sakit juga mempengaruhi neraca pembayaran BPJS Kesehatan. Bahkan di Sumatera Utara ditemukan adanya indikasi manipulasi tagihan BPJS di rumah sakit swasta. Dan kemudian bagaimana BPJS Kesehatan mengatasi neraca defisit mereka dan mencegah adanya manipulasi tagihan dari pihak tertentu? Sudah bersama dengan saya ada Iqbal Anas Ma'ruf, Kepala Humas BPJS Kesehatan. Pak Iqbal, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pak Iqbal, ada 25 rumah sakit swasta di Sumatera Utara yang diduga melakukan penyimpangan. Bagaimana BPJS Kesehatan menyikapi mengenai hal ini? Ya, tentu kita mengapresiasi kinerja dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memastikan program jaminan kesehatan ini sesuai dengan amanat konstitusi, bahwa kita tidak menafikan akan terjadi potensi penyalahgunaan dan yang lain, sehingga kontrol dari aparat penegak hukum tentu menjadi hal yang fundamental yang harus dilakukan. Jadi ini uang negara yang dititipkan ke BPJS Kesehatan untuk dipastikan pengelolaannya dinikmati oleh semua peserta. Tapi apakah modus-modus seperti ini sudah terdeteksi sebetulnya, sudah tercium oleh BPJS Kesehatan sebelumnya, Pak Iqbal? Ya, BPJS Kesehatan sebetulnya secara proaktif juga menggandeng pihak lain. Misalkan kita punya tim bersama pencegahan antara KPK, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Di internal BPJS Kesehatan sendiri kita membangun juga semacam aplikasi untuk mendeteksi terjadinya potensi inefisiensi. Kan kita memang sangat berhati-hati ketika menetapkan apakah itu terjadi kecurangan atau fraud atau bukan. Karena kalau dalam perspektif BPJS Kesehatan sendiri tentu tidak akan secara tegas atau adil untuk menyatakan bahwa ini fraud atau tidak. Perlu melibatkan pihak lain yang tentu untuk menginvestigasi apakah betul itu kecurangan yang terjadi. Baik, Pak Iqbal, tapi apakah mungkin memang karena sistem ataupun celah mungkin dari yang BPJS Kesehatan terapkan kepada rumah sakit swasta itu akhirnya membuat ada celah begitu yang bisa dimanfaatkan sehingga kemudian mereka melakukan modus-modus ini? Ya, kalau filosofi fraud itu kan soal niat dan kesengajaan ya. Seberapa bagus sistem yang dibangun, kalau niatnya ada untuk melakukan kecurangan pasti akan terjadi. Tetapi tentu kita berusaha untuk melakukan itu. Kan aplikasi di rumah sakit ada ya, aplikasi Inasi BPJS yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan. Lalu kita membuat aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk memverifikasi. Sehingga sebetulnya kecil kemungkinan bisa dilakukan kecurangan kalau tidak ada niat. Gitu. Kalau misalnya memang nanti 25 rumah sakit ini terbukti, apakah nanti akan dihentikan kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit tersebut? Ya, dalam kontrak sebetulnya terus kita update ya, kita sinkronasi dengan peraturan yang ada. Dalam klausul disebutkan jika melakukan tindakan kecurangan, hal-hal yang menunjukkan potensi inefisiensi dan yang lain, ada surat peringatan yang secara 3 kali berturut-turut. Patut kita sampaikan ke rumah sakit. Kalau memang terbukti memang terjadi kecurangan, tentu kita akan secara tegas untuk tidak mengerjasamakan. Berarti bisa dipastikan nantinya kalau misalnya memang terbukti begitu ya. Pak Iqbal ya. Kalau untuk wilayah lain, Pak Iqbal, ada kekhawatiran wah jangan-jangan tidak hanya di Sumatera Utara tapi juga di wilayah-wilayah lain. Bagaimana? Ya, kita program JKN ini kan jalan di tahun ke-6. Artinya di awal-awal itu memang beberapa regulasi kan memang masih secara ini disusun juga. Perbaikan-perbaikan harusnya di tahun ke-6 ini jauh lebih baik, lebih sahih terkait dengan aturan-aturan yang sudah dikeluarkan. Di awal-awal memang keras itu benturannya, misalkan bagaimana kami memverifikasi dengan teman-teman di rumah sakit. Bukan karena kami sok tahu atau apa ya, tetapi dalam rangka mengamankan juga kedua belah pihak. Benturan keras ini seperti apa sebetulnya? Soal persepsi misalkan, bahwa BPJS Kesehatan tidak boleh masuk wilayah medis. Kan itu wilayah rumah sakit, mereka yang lebih tahu seperti itu. Tetapi kami kan tidak dengan dari kami sendiri, kami perlu second opinion. Misalkan kita punya Dewan Pertimbangan Medis, ada tim kendali mutu kendali biaya yang sesuai Permenkes 71 2013. Itu untuk mengamankan bahwa untuk memastikan program ini benar-benar rakyat yang menerima. Jangan sampai pembiayaan itu terlalu juga over, sementara kue ini bisa dinikmati oleh peserta yang lain yang lebih membutuhkan seperti itu. Ini kan soal layak
dan kepatutan saja berapa yang harus dibayar oleh BPJS Kesehatan. Baik, Pak Iqbal, apakah memang salah satu hal seperti ini, modus-modus seperti ini yang kemudian menyebabkan BPJS Kesehatan defisit? Ya, kalau diambil kesimpulan itu menurut kami sebetulnya terlalu prematur ya. Terlalu prematur? Ya, karena kita punya hasil audit BPKP yang menyeluruh. Oke. Mengaudit sistem ini ke semua rumah sakit yang bekerja sama. Apa hasil rekomendasi dari BPKP? Ada hal-hal yang fundamental soal fraud? Iya. Tapi berapa jumlahnya kan harus ditegakkan berapa kan begitu. Yang lebih ini kan soal dana silpa 2,5 triliun yang dianggap tidak digunakan secara baik oleh fasilitas kesehatan puskesmas dalam hal ini. Ada juga soal ada review kelas. Artinya BPJS Kesehatan secara administrasi betul membayarkan ke rumah sakit, tetapi secara kriteria Permenkes 56 tahun 2014 soal klarifikasi dan izin rumah sakit itu tidak memadai ketika harusnya dia rumah sakit tipe C, secara administrasi tipe B, kita bayarnya tetap tipe B karena administrasi penuh seperti itu. Kalau misalnya memang terlalu prematur, Pak Iqbal, ini berarti yang membuat defisit BPJS Kesehatan pada tahun ini 28 triliun rupiah itu apa penyebabnya? Semua orang sudah tahu sebetulnya bahwa defisit yang terjadi itu murni soal hitungan aktuaria yang tidak sepenuhnya sesuai dengan iuran yang ditetapkan. Jadi maksud saya di National Health Service yang di Inggris saja, penyimpangan soal fraud dan yang lain, mereka menyatakan 3% dari total yang ada. Di Indonesia apa tidak terjadi? Ada terjadi. Tetapi kalau kita bicara tentang defisit, ya memang harus kita perbaiki dulu. Jangan sampai orang berpikir itu karena bocor semua sehingga uangnya tidak cukup. Jangan sampai kita mengambil solusi yang salah soal itu. Kecurangan akan terjadi karena kita bukan malaikat. Tetapi bagaimana kami membangun secara bersama dengan Kementerian Kesehatan, KPK juga mengambil concern yang tinggi karena ini uang negara yang demikian besar untuk supaya menyelamatkan program ini. Ini artinya iuran yang kemudian dibebankan kepada peserta terlalu sedikit begitu, Pak Iqbal? Bahasanya memang belum sesuai dengan perhitungan aktuaria, sehingga kita tidak mampu antara anggaran yang harusnya berimbang antara pendapatan dengan pembiayaan tidak matching. Seharusnya itu. Berapa persen kenaikannya kalau misalnya memang mau dinaikkan atau yang ideal itu berapa sebetulnya? Ya karena segmentasinya banyak ya. Contoh ada pekerja bukan penerima upah atau mandiri misalkan. Sudah sering kita sampaikan kalau kelas 3-nya dia harusnya dari 25.500 menjadi harusnya 53.000, kelas 2 harusnya 63.000 cuma 51.000 atau dengan PPI yang harusnya 36.000 masih 23.000 dan yang lain. Jadi kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan soal bahwa BPJS Kesehatan harus bekerja lebih baik, mendorong pihak lain untuk membuat regulasi yang arahnya sebetulnya terkait dengan yang amanat undang-undang soal pembiayaan efisien dan efektif seperti itu. Tapi itu sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan? Kami terus melakukan ini ya. Jadi tidak berarti itu kami berhenti ya. Misalkan ada ditemukan kasus di Sumut, misalkan terindikasi hal yang seperti itu. Di kami sebetulnya ada potret-potret itu ya. Tetapi kami yang feedback ke rumah sakit. Anda kalau terus dilakukan ini akan ada risiko di Anda. Daripada kami lebih panjang lagi dampaknya ke kami juga, kita putus kontrak saja akan seperti itu, Pak. Pak Iqbal, yang dikhawatirkan ketika kemudian BPJS Kesehatan defisit setiap tahunnya, ini akan mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Nah ini mungkin bisa ditegaskan lagi, Pak Iqbal. Pelayanan kepada masyarakat itu akan seperti apa ke depannya kalau mencermati mengenai BPJS yang terus mengalami defisit? Ya resiko itu ada seperti itu, bahwa kualitas layanan akan menurunkan, rumah sakit susah membeli obat karena tidak ada uang. Makanya kan perlu solusi komprehensif. Tidak menunggu bahwa soal kinerja BPJS Kesehatan ini kan potretnya sudah jelas lah. Dari 2014 sampai 2018 kan ada audit BPKP dan yang lain. Tergantung sekarang misalkan bola di mana ini? Mau apakah opsi soal PP 87 2013 kalau dana jaminan sosial negatif, BPJS Kesehatan harus bisa dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh BPJS Kesehatan nih. Penyesuaian iuran, penyesuaian manfaat, sampai dengan apakah dilakukan suntikan dana. Kami sekarang kan dengan Perpres 82 2018 ketika membuat kebijakan kan harus minta
rekomendasi dulu. Jadi Setuju menentukan besaran tarif itu nanti harusnya pemerintah yang akan Iya. melakukan. Kenaikannya juga seperti demikian. Seperti itu. Oke, selama itu tidak dilakukan, BPJS akan selalu defisit. Akan selalu defisit karena regulasi kita juga memprediksi itu. Sudah ada antisipasi kan? Kalau tidak iuran disesuaikan, bisa disuntik dananya. Ayo tegas saja sebetulnya PP-nya itu soal itu. Tapi kalau dari segi kepatuhan dari peserta sendiri untuk membayar tepat waktu, lalu kemudian menggunakan kelas yang sesuai, itu sudah membaik belum? Iya, perlu kami tegaskan lah soal peserta ini. Kadang kami dihakimi soal bahwa kita tidak bisa mengkolek hal iuran. Ya. Tetapi segmen mana yang sebetulnya bermasalah? Ya memang hanya pekerja bukan penerima upah atau mandiri yang memang dia notabene punya opsi untuk tidak membayar tunggakan. Kenapa? Karena law enforcement-nya nggak ada. Oke. Kalau nggak ke rumah sakit paling kena denda pelayanan kalau nggak bayar kan seperti itu. BPJS nggak punya alat untuk memaksa mereka Tidak bisa. membayar? Oke. Iya. Baik, Pak Iqbal terima kasih telah bergabung Terima sama kami kasih. di Metro Pagi Pronto. Selamat pagi.